Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khassana minal muhyina li'ulumihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumil liqa'i amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bis sanadil muttasil ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala rahimahullahu ta'ala bil alifur fa'il musanna wakila biza bimut marin mudofan musila kilta kaza kasnani wasnatani kilta kaza kasnani wasnatani abnaini wa bnataini yajriyani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Kemarin kan i'rab itu ada i'rab asli, ada i'rab niyabah. I'rab asli, tanda i'rab yang asli, i'rab itu semuanya ada 14, yang 4 itu asli. Yang 4 asli, yang 10 niyabah atau ganti. Yang asli berarti dhamma, fathah, kasrah dan sukun. 10 ganti niyabah. Nah, yang niyabah ini ada 5 di dalam kalimat isim. Yang pertama yang kemarin adalah apa tuh? Asmaul sita atau asmaul sab'a atau asmaul khamsah. Nah, kemudian di sini i'rab niyabah yang kedua yaitu yang berada pada isim tasniyah. Qala rahimahullahu ta'ala bil alifir fa'il musanna wakila iza bimut marin mudofan wusila kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wa bnataini yajriyani. Bil alifi dengan i'rab alif, irfa rofakanlah olehmu al musanna akan isim tasniyah. Nanti definisinya. Rofakanlah olehmu bil alifi dengan i'rab alif, irfa rofakanlah olehmu al musanna akan isim tasniyah, isim yang mengandung arti 2. Wakila ay irfa kila bil alifi, dan rofakanlah olehmu lafal kila. Lafal kila ini biasanya untuk mentaukidi nanti. Wakila iza bimut marin mudofan usila. Syaratnya lafal kila dirofakan dengan alif atau disamakan dengan isim tasniyah. Syaratnya iza bimut marin mudofan musila. Iza bimut marin ay iza musila, apabila disambung lafal kila, disambung bimut marin dengan isim domir mudofan dalam keadaan diidofahkan. Di iza seperti biasa, iza itu kan syarat ya, maka dia mestinya setelah lafal iza harus berupa jumlah fi'liyah. Makanya di sini jumlah fi'liyahnya dibuang, yang ditafsiri oleh lafal yang ada yaitu usila. Iza bimut marin mudofan usila, apabila iza usila, apabila disambung iza mudofan dalam keadaan didofatkan bimut marin dengan isim domir. Kilta bermula lafal kilta itu kazaka seperti lafal kila. Jadi kila untuk mentaukidi dua
lafal yang muzakkar kalau kita untuk mentaukidi arti yang muannas yang berarti dua. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang i'rab niyabah yang kedua, yaitu yang berada pada isim tasniyah. Sekarang definisi daripada isim tasniyah atau musanna. Jadi isim tasniyah itu didefinisikan ismun dalun al ismu ad-dalu al asnaini bi ziyadatin fi akhirih shalihan litajridi wa atfi mislihi alaihi. Ini definisi daripada isim tasniyah. Nanti biar tahu kenapa ada istilah mulhaq gitu. Al-musanna ya. Al-musanna atau isim tasniyah. Al-ismu ad-dalu al-asna ini biziyadatin fi akhirih solih tajridi wa fi mislihi. Jadi isim tasniyah itu kalimat isim yang menunjukkan atas arti dua, dua ya. Kemudian biziyadatin dengan tambahan alif, dengan ditambahin alif nun atau waw dan nun ya, waw dan nun atau ya dan nun. Fi akhiri dalam akhirnya solihan li tajridi yang bisa dipisah wa atfi mislihi alaihi dan diatofkan dua lafal yang digabung tadi kepada lafal yang sama. Nanti mengecualikan ini. Yang pertama apa namanya? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan adanya tambahan huruf yaitu alif nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Nah ini isim yang menunjukkan arti dua, misalnya nggak ada tambahannya, ya. Contohnya seperti lafal asapu. Asapu itu artinya kan genap ya. Genap itu kan bisa berarti dua, cuman dia nggak ada tambahannya. Asapu. Nah ini kharaja bihi mengecualikan lafal asapu. Asap itu artinya genap, bisa berarti dua juga kan genap. Maka iya asapu. Maka asapu ini nggak bisa dikatakan tasniyah karena nggak ada tambahannya ya, nggak ada tambahan alif nun, waw nun atau ya dan alif nun, ya nun ya, dua-duanya ya. Dalam akhirnya. Kemudian solihan litajrid bisa untuk dipisah. Jadi asalnya dua kalimat digabung kan ditambah jadi dua gitu ya. Misalnya contohnya Muhammadun lah, Muhammad wa Muhammad digabung ya menjadi Muhammadani. Ini bisa Muhammadani. Seandainya dipisah nih Muhammad dan Muhammad, dua orang, dijadikan isim tasniyah ja'a Muhammadani, enggak usah ja'a Muhammadun wa Muhammadun lagi, disingkat ja'a Muhammadani. Nah, apakah ada lafal menunjukkan arti dua tapi enggak bisa dipisah? Ada nih, contohnya ada yang mengecualikan seperti isnani. Ini mengecualikan lafal isnani. Isnani artinya apa? Dua ya. Cuman dia nggak bisa dipisah. Ya, nggak sesuai dengan tarif ini. Nggak bisa orang ngomong isnun wa isnun, nggak ada artinya maksudnya.
Maksudnya nggak bisa itu nggak ada artinya di kalam Arab nggak pernah didengar gini. Nah, isnun wa isnun. Kemudian wa'atfi misli alaihi, dan setelah dipisah bisa diatofkan lafal dua-duanya sama dari segi lafal dan makna dan huruf. Maka ini mengecualikan al-qamaro ini misalnya. Al-qamaroni. Nah, ini kan 2 bulan, tapi yang dimaksud adalah Qamar dan Samsun yang dimaksud ini, karena sudah alam lil ghalaba. Ini udah masmu didengar dari orang Arab al-qamaroni, tapi maksudnya bukan 2 bulan, tapi rembulan dan matahari. Ini walaupun mengandung arti 2 ya dan bisa dipisah, tetapi nggak bisa diatfi mislihi alaihi. Nggak ada Qamar dan Samsun. Artinya ini beda. Udah ya. Mana alam lil ghalaba maksudnya itu? Ya, ghalaba berarti ada yang dikalahkan. Kita ngomong 2 rembulan, tapi yang dimaksud adalah rembulan dan matahari. Berarti kita memenangkan lafal Qamar, meninggalkan lafal Samsu begitu. Itu namanya ghalaba. Nah, seperti kemarin asma'us sittah, kita ngomong isim ada 6 kok yang dimaksud lafal tertentu, abuka, auka, muka. Padahal kita nyebut orang nama 6 itu juga asma'us sittah. Nah, itu namanya litaglib, alam lil ghalabah gitu ya. Atau sama dengan misalnya assalamualaikum yang kita maksud adalah termasuk perempuan, itu namanya litaglib juga lil ghalabah. Nah, ini namanya al-musanna. Nah, i'rabnya nanti itu adalah i'rab niaba. Ketika dibaca rofa, dia pakai alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Terus seandainya ini nih ada lafal yang mengandung arti 2, tapi enggak memenuhi definisi daripada isim tasnya ini, maka namanya bukan isim tasnya tapi mulhaq bitasnya, disamain di dalam i'rabnya dengan isim tasnya, maksudnya begitu. Makanya di sini bil alifir fa'il musanna wakila idza bimudmarin mudofan wusila. Isim tasniyah itu di'irabi dengan i'rab alif. Dan juga lafal kila. Nah, kila ini maksudnya sudah masuk al-mulhaq bil musanna. Nah, kila dan kilta ini bisa disamain dengan isim tasniyah di'irabi niyabah. Itu ada syaratnya, iza bimudmarin mudofan wusila. Apabila lafal kila itu diidofatkan disambung dan diidofatkan dengan isim domir, syaratnya begitu. Seperti contoh ja'ani kilahuma, ra'aitu kilaihima, wa marartu bi kilaihima. Ja'ani kilahuma, telah datang kepada saya kedua orang itu. Wa ra'aitu kilaihima, wa marartu bi kilaihima. Kemudian kilta juga begitu, kilta kazaka. Lafal kilta itu sama seperti lafal kila, artinya sama-sama mulhaq bil musanna, artinya sama-sama di'irabi niyabah. Nah, sekali itu kan tadi syaratnya harus diidofakan dengan isim domir. Sekarang kalau tidak diidofatkan kepada isim domir, seperti kepada isim zahir, maka dia i'rabnya adalah tetap seperti isim maksur. Misalnya ja'ani kilar rajulaini wa ra'aitu kilar rajulaini wa marartu bi kilar rajulaini. Ini contohnya. Jadi lafal kila tapi tidak diidofatkan kepada isim domir tapi isim zahir. Ya. Seperti contohnya ja'ani kilar rajulaini wa ra'aitu kilar rajulaini wa marartu bi kilar rajulaini. Maka dia i'rabnya adalah i'rab asli tetapi muqaddara. Berarti ja'ani kilar rajulaini, kila itu fa'ilun daripada lafal ja'ani, kemudian marfu'un wa alamatu rafihi
dhammatun muqaddaratun alal alif. Kemudian wa ra'aitu kila rajulaini kila maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal ya. Wa marartu bi kila rajulaini wa majrurun wa alamatu jarri kasratun muqaddaratun alal alif ya. Ini alal alif semua kan disamain dengan isim maksur. Dikilanya jadinya. Nah kalau yang sesudahnya itu idhofah semua. Cuman idhofahnya kepada isim zahir. Jadi ja'ani kilar rajulaini wa ra'aitu kilar rajulaini wa marartu bi kilar rajulaini. Gitu. Nah, lafal kila ini adalah lafalnya mufrad ya, kila. Tetapi artinya mengandung arti dua. Dia bisa digunakan untuk mentaukidi bisa gitu ya. Jadi ja'ani kila rajulaini, telah datang akan saya oleh dua orang laki-laki itu gitu ya. Gitu. Itu lafal kila dan kilta. Ya, jadi ada isim tasniyah, ada mulhaq bit tasniyah. Sama-sama i'rab niyabah, yaitu rofanya dengan alif, kemudian nasab dan jarnya dengan ya. Itu yang dimaksud daripada bil alifir fa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudofan wusila. Kilta kazaka isnaini wasnataini. Kilta kazaka, bermula lafal kilta itu kazaka seperti lafal kila di dalam sama i'rabnya dengan isim tasniyah. Titik udah sampai sini. Kilta kazaka titik. Isnani wasnatani, ini mubtada dari awal lagi. Isnani berupa lafal isnani, wasnatani dan lafal isnatani. Kalau isnani berarti dua perkara tapi untuk yang laki-laki. Kalau isnatani dua untuk perempuan. Isnatni bermula lafal isnani, wasnatani dan lafal isnatani itu ya jriyani, berlaku keduanya isnani dan isnatani kabnaini, berlakunya seperti lafal ibnaini wabnataini. Ada dua lafal isnani berarti mulhaq ya, mulhaq bukan isim tasniyah tapi mulhaq bit tasniyah karena enggak memenuhi daripada definisi isim tasniyah, enggak bisa dipisah gitu. Itu sama dengan ibnaini wabnataini. Kalau ibnaini tasniyah apa mulhaq? Ibnun, ibnani, ibnatun, ibnatani. Tasniyah asli ya, karena dia bisa dipisah, dua putra dan dua putri. Lafal isnani dan isnatani itu sama dengan ibnaini dan ibnataini. Artinya sama di dalam i'rabnya isim tasniyah dengan tanpa syarat, maksudnya begitu. Kalau tadi kan lafal kila dan kilta ada syaratnya. Ketika dia ingin di-i'rabi sama dengan isim tasniyah dengan syarat diidhofatkan kepada isim dhamir. Tapi lafal isnani dan isnataini ini sama-sama mulhaq, akan tetapi tanpa syarat, maksudnya begitu. Sama mau diidhofakan atau tidak gitu. Itu sama. Berbeda dengan lafal kila dan kilta. Nah, berarti dalam dua bait ini menunjukkan ada i'rab niyabah yang berada di isim tasniyah dan berada di mulhaq bit tasniyah. Nah, ini sama perbedaan ulama itu sama dengan yang kemarin. Menurut kaul yang mengatakan bahwa ada i'rab
niabah. Tapi menurut Imam Sibawayh dan jumhur kemarin nggak ada i'rab niabah gitu ya. Ini berlaku juga di isim tasniyah. Jadi misalnya jaa az-zaidani gitu ya. Jaa az-zaidani. Nah, ini menurut Imam Sibawayh marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun alal alif. Bukannya wa alamatu rafi'i al alif, bukan. Menurut Imam Sibawayh. Kemudian ra'aitu az-zaidaini kan menjadi maf'ul mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal ya. Kemudian marartu biz-zaidaini az-zaidani majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya. Tapi menurut yang dianut oleh Imam Ibnu Malik ada niabah. Berarti jaa az-zaidani marfu'un wa alamatu rafihi al alif niabatan anid dhamma. Ra'aitu az-zaidaini mansubun maf'ul bi mansubun wa alamatu nasbih al-ya niabatan anil fathah. Marartu biz-zaidaini az-zaidaini majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya niabatan anil alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun niabatan anil kasroh ya. Ini yang niabah tadi ya? Saya ngomong niabah ya? Majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u gitu ya. Ya gitu ya. Ya, tetap ada perbedaan. Ini sekali lagi bahwa kaidah nahwu itu adalah penelitian gitu ya. Maka pasti ada aja tuh kaul yang sas atau yang keluar dari kaidah. Kilta kata kasnani wasnatani kabnaini wa bnataini yajriyani. Kemudian watah luhul ya fi jami'iha al alifa jarron wa nasban ba'da fathin qad ulifa. Watahlubu dan menempati, artinya maksudnya di sini mengganti artinya menempati. Watahlubu dan menempati apa al-ya'u ya fi jami'iha di dalam semuanya tanda i'rab tadi. Di dalam semuanya isim tasniyah maupun mulhaqnya. Al-alifa akan alif. Jarran ay waqta jarrin di waktu i'rab jar, wa nasban ay waqta nasbin. Ba'da fathin setelah harokat fathah qad ulifa yang telah diketahui gitu ya. Itu kan tadi contohnya adalah bil alifil fa'il musanna, i'rab isim tasniyah dirofakan dengan alif. Kemudian ketika jar dan nasabnya berarti dengan ya. Yang ya-nya ini ba'da fathin setelah harokat fathah qad ulifa yang telah diketahui gitu ya. Artinya dari tadi kan mufrad ya, jaa zaidun. Jaa zaidun menjadi az-zaidani kan gitu ya. Az-zaidani, zaidun menjadi az-zaidani. Ini kan dibaca fathah nih ya. Nah, kemudian ketika i'rab nasab menjadi az-zaidaini. Kemudian jar juga az-zaidaini. Pada faktin qatuli maksudnya ini tidaknya ini. Dalnya ini enggak dirubah-rubah gitu ya. Tetap dikasih harokat fathah untuk membedakan antara nanti dengan i'rab jama' muzakkar salim. Nah, nunnya ini nun apa nih? Jaa az-zaidani. Ini apa? Anil tanwin. Jaa zaidun ditambah alif, nunnya niaba daripada tanwin. Jaa az-zaidani itu maksud daripada pada fathin qad ulif
wa tahluful ya fi jami'i al alif jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Kenapa dibaca fathah sebelumnya gitu ya? Ya. Itu untuk membedakan antara isim tasniyah dengan jama muzakkar salim. Itu masuk kepada i'rab niyabah yang kedua, yaitu isim tasniyah atau musanna wal mulhaq bit tasniyah. Kemudian warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa musnibi. Warfa dan rofakanlah olehmu biwawin dengan i'rab wawu. Wa biyajrur ay wajrur biyain. Wa biya dan dengan huruf ya ujrur jerkanlah olehmu wansib dan nasabkanlah olehmu ay biyain. Yang di i'rabi rofa dengan wawu kemudian jar nasab dengan ya, apa tuh? Salima jam'i amirin wa muznibin. Salima jam'i amirin, jamak salimnya seperti lafal amir gitu bacanya ya. Artinya salima jam'i amirin, jamak salimnya lafal amir, wa muznibin dan jamak salimnya lafal muznibi, supaya gampang dipahamin gitu ya. Kalau diartiin secara makna logawinya nanti malah susah dicerna. Kita anggap sudah jadi nama aja gitu ya. Jadi ini warfa biwawin wa biyajrul wansibi salima jam'in amirin wa musnibi. Ini adalah masuk kepada i'rab niyabah yang ketiga pada kalimat isim, yaitu jama muzakkar salim. Al jam'u jam'ul muzakkaris salimu apa salimi? Hah? Boleh dua-duanya ini. Jam'ul muzakkaris salimu sama muzakkar salim. Jam'ul ini ada lafal mausuf yang dibuang nih, jam'ul mufrad maksudnya. Jadi jam'ul muzakkaris salimu atau salimi, jam'ul mufrad al muzakkar salim nih. Ini ada yang dibuang mufrad. Jadi kita ingin merubah bentuk single, apa sih kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Bentuk satu. Hah? Plural. Kita ingin pindah ke apa ya bahasa ininya? Ke jamak. Bahasa Inggrisnya apa ya kalau jamak? Plural. Kalau satu single. Jadi kita untuk asal lafal mufrad yang muzakkar mengandung arti laki. Asalimu sama asalimi boleh ini. Maksudnya asalim ini adalah yang mufradnya itu nggak ada perubahan gitu ya. Artinya ketika kita ingin jamakan tinggal ditambah alamat jamak, yaitu waw, nun dan ya dan nun. Misalnya Amir. Amir ini maksudnya nama orang, bukan isim fa'il ya. Amir menjadi Amiruna atau Amirina. Ini ada perubahan nggak ini? Dari Amir menjadi Amiruna, Amirin, kan enggak ya? Enggak ada perubahan. Makanya ini nanti mengecualikan jamak taksir. Kalau jamak taksir itu jadi mufradnya udah dirubah. Tapi selamat dari perubahan, artinya mufradnya itu tetap nggak berubah selain daripada perubahan sebab iklal. Kalau perubahan sebab iklal nggak apa-apa, bisa tetap dikatakan muzakkar salim. Misalnya al-mustofa misalnya ya. Al-mustofa, orang yang terpilih menjadi al-mustofa Yuna aslinya. Al-mustofa Yuna menjadi al-mustofauna kalau diilal. Al-mustofa Yuna kan ditambahin waw ya, waw menun. Atau
Tofayina. Tofayina. Nah, ini perubahan karena ilal kan ini ya. Ini nggak masalah, artinya tetap bisa dikatakan jamak muzakkar salim. Jadi jam'ul muzakkar salim itu jamak dari mufrad bentuk satu yang selamat, artinya yang mufradnya itu nggak ada perubahan sama sekali. Seperti rajulun misalnya menjadi rijalun. Berubah nggak ini? Berubah. Dari segi harokat dan ditambah alif, ini namanya jamak taksir. Jadi ini salim ini artinya untuk mengecualikan jamak taksir. Itu kalau kita bedah arti daripada jamak muzakkar salim. Jadi asalnya lafal mufrad, kemudian dijamakan ditambah waw nun atau ya nun, mufradnya ini salim, salim dari taghyir, dari perubahan. Jadi tetap dia amir, amiruna, cuma ditambah doang, amir, amiruna, amirina. Domanya ini kan karena ini munasabah pada waw, kemudian kasroh karena musabah pada ya. Itu maksud daripada jamak muzakkar salim. Nah, kemudian di sini amirin wa musnifi, jamak muzakkar salim yang dari mufrad lafal amir dan musnif, ini mengandung pengertian ini. Jadi amir musnifi ini adalah kenapa di sini disebut oleh beliau dua kata, amir dan musnif. Mana lagi nih? Amir musnifun. Ini amir maksudnya ini alam ya, nama orang. Kalau muslim kata sifat. Jadi kalimat apa aja yang bisa di jamak muzakkar salim itu ada dua. Harus berupa alam, nama orang maksudnya ya. Amir ini bukan isim fa'il maksud, tapi nama orang. Musnif berarti kata sifat yang gimana nanti ada itu. Jadi enggak sembarangan kata bisa dijamakan muzakkar salim, ada syaratnya gitu. Ya, amir maksudnya amir itu adalah alaman, nama orang, limuzakkarin akilin, untuk laki-laki dan punya akal gitu ya. Maksudnya untuk laki-laki itu melihat artinya. Jadi nanti misalnya nih ada orang punya anak laki namanya Zainab, dinamain Zainab, itu bisa nggak dijadiin jamak muzakkar salim? Menjadi Zainabuna, Zainabina, bisa ya. Jadi maksudnya limuzakkarin ini aibitibari maknahu, dengan menghadang tujuan dia. Kalau ada orang anak laki di mananya Zainab, kemudian ada beberapa orang, ada 3, bisa kita bilang Zainabun, Zainabuna, karena alam, karena nama walaupun itu nama perempuan tapi udah dibuat nama laki-laki, bisa tetap. Nah, gitu maksudnya. Akilin yang mempunyai akal gitu ya, yang punya akal. Nah, ini nanti mengecualikan seperti lafal lahikun. Lahikun itu nama kuda balap ya. Nggak bisa dijadiin muzakkar salim, jamak muzakkar salim menjadi lahikuna ismu farosin. Lahikun bil qaf. Nggak bisa dijadiin jamak muzakkar. Kemudian harus sepi dari ta ta'nis. Jadi nama orang kemudian harus nggak ada taknya. Nama orang laki-laki harus nggak ada ta ta'nisnya. Misalnya Tolhah atau Allamah gitu ya. Itu nggak boleh, Allamatuna nggak boleh. Menurut sebagian pendapat ya. Tapi nanti tetap ada pengecualian. Karena nanti dikhawatirkan ada kesamaan dengan isim jamak muannas salim. Karena biasanya kalau pakai tambahan ta menjadi jamak muannas salim walaupun secara lafzon gitu ya. Kemudian waminat tarkibi, nama yang bukan dari susunan gitu. Ada tarkib masjid, tarkib idofi, tarkib isnadi gitu ya. Artinya itu nama bukan nama
Misalnya kalau dicontohkan di sini ada Sibawai. Sibawai itu kan sebuah nama tarkib masjid namanya. Asalnya Sibun, Waihun. Dijadikan satu nama. Sibun itu apel ya. Apel apa bau? Sibun, pokoknya bau apel, artinya itu dua kata digabungin, dicampur, itu namanya tarkib masjid. Dibuat jadi nama. Boleh nggak dijadiin jama muzakkar salim? Menurut kaidah ini nggak boleh. Karena apa? Itu udah campuran. Nggak boleh itu kita mengatakan ja'a Sibawai huna, 3 orang yang bernama Sibawai. Terus kalau kita pengen mengatakan ada 3 orang yang namanya Sibawai datang, gimana? Harus pakai kalimat lain, yaitu lafal zu. Jadi ja'a zawu Sibawaihi gitu ya. Telah datang 3 orang yang bernama Sibawai gitu. Itu ya contohnya. Jadi lafal amir itu maksudnya lafal-lafal apa saja, amirin wa musnibi, itu ada pengertiannya. Jadi syarat daripada jama' muzakkar salim yang bisa dijadikan jama' muzakkar salim adalah yang pertama amir. Lafal amir, yaitu artinya menjadi nama laki-laki dan berakal, nggak ada taknisnya dan tidak berupa nama yang tarkib gitu ya. Nah, misalnya kalau yang udah terkenal nih dari kita, Kafabi. Udah pernah dengar nama Kafabi? Gus Kafabi Lirboyo itu ada tuh. Itu kan artinya kan doa itu. Kafabi, mudah-mudahan Allah menyukupkan dengan anak saya ini. Artinya diharapkan bisa gitu, cepat gitu ya. Kafabi, mudah-mudahan Allah menyukupkan dengan dia, dengan anak saya ini. Dinamain Kafabi. Itu kan apa namanya, tarkib idofi, tarkib isnadi ya, tarkib isnadi karena asalnya kan doa. Kafabihi, mudah-mudahan Allah mencukupkan dengan anak saya ini. Nah, misalnya ada 3 orang namanya Kafabi, nggak bisa kita jama' muzakkar salimkan, berarti harus ja'a zawu Kafabi. Telah datang 3 orang yang bernama Kafabi. Udah banyak nih nama Kafabi. Itu maksud daripada lafal amir. Nah kemudian musnibin ya, salima jam'i amirin wa musnibin. Musnibin ini maksudnya isim sifat. Sifat itu berarti bisa dijamalkan muzakkar salim. Jadi sifatun li muzakkarin akilin qoliyatin minta'it ta'nisi, sama ya. Jadi maksudnya lafal muznib itu adalah sifat ya, isim sifat karena menjadi isim fa'il, berarti amir amiruna au amirina. Muznibun menjadi muznibu, beberapa orang yang berbuat dosa. Muznibina, beberapa orang yang berbuat dosa. Berarti sifat untuk laki-laki dan berakal ya. Ini mengecualikan ada kata-kata sabikun, nama kuda. Sabikun yang dimaksud nama kuda yang larinya cepat. Itu nggak bisa di jama' muzakkar salim karena tidak punya akal gitu ya. Kemudian sepi daripada ta'nis, mengecualikan alamah juga, alamatun, karena nanti takut dikhawatirkan apa namanya, ada iltibas gitu ya. Nih masdarnya nih apa nih gitu. Jadi alamatun itu kan sigat mubalaghah. Ada alamun, ada alamatun. Alamun bisa, alamuna bisa. Nah sekarang ini ada tanya, nanti seandainya alamuna juga tanya dibuang, nanti susah. Ini mufradnya yang alamun atau alamah. Makanya disyaratkan harus yang tidak ada taknisnya gitu. Syaratnya begitu. Jadi amir wa musnibin ini adalah maksudnya beberapa syarat satu kalimat itu bisa dijamakkan muzakkar salim. Di antaranya adalah amir, dia harus menjadi nama atau bukan nama saja tapi sifat, isim sifat. Seperti musnibun. Nah, itu namanya i'rab niyabah dari sisi isim jama' muzakkar
muzakkar salim. Yang tadi warfa biwawin dirofakan dengan wa'u. Ja'al muznibuna misalnya. Telah datang beberapa orang yang berlaku dosa. Al muznibuna fa'ilun marfu'un wa alamatun nasbihi al-wawu. Kemudian ra'aitul muznibina mansub karena menjadi maf'ul bih. Mansubun wa alamatun nasbihi al-ya. Amarartu bil muznibina majrurun alamatun jar'i al-ya. Ini juga sama berlaku hilaf yang tadi itu. Kalau menurut Imam Sibawai berarti ja'a al muznibuna alamat rupanya adalah dhammah muqaddarah alal wawi. Kemudian ra'aitul muznibina menurut Imam Sibawai mansubun alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah alal ya. Kemudian marartu bil muznibina majrurun alamatul jarrihi kasrah muqaddarah alal ya. Menurut Imam Sibawai karena enggak ada i'rab niyabah. Menurut Imam Ibnu Malik rofanya dengan wawu, nasab dan jarnya dengan ya. Nah kemudian ini juga ada, jadi ini kan i'rab niyabah ya. I'rab niyabah itu terkadang muqaddarah, udah niyabah muqaddarah lagi. Ya, seperti contohnya ini seperti al muznibuna tadi kan alamat rupanya wow jelas ya, niyabatan anid dhamma. Nah ini ada udah niyabah muqaddar, dikira-kirakan hilang dia. Di sini contohnya ja'a solihul qaumi. Ja'a solihul qaumi. Telah datang orang yang soleh daripada kaum. Jadi idhofatus sifah lil mausuf. Telah datang ini asalnya kan solihuna ya. Jama muzakkar salim. Nunnya dibuang karena idhofah menjadi solihul qaum. Ya, solihul qaum. Di wawunya ya. Fa'il alamat rupanya adalah wawu. Kemudian dibuang lagi, ada wawu sama alif. Iltiqa'u sakinain, dua huruf bertemu, maka wawunya harus dibuang. Menjadi solihul qaumi. Ini jama ini. Ja'a solihul qaumi. Telah datang orang-orang yang soleh dari suatu golongan. Nah ini fa'il marfu'un alamatu rafi'i wawun muqaddarah mahzufah lil tiqais sakinai, wawunya dibuang nih alamat rofanya. Padahal dia udah jadi niyabah pakai dibuang muqaddarah. Dikira-kirakan itu kan maksudnya enggak dilafalkan. Jadi lafzon takdiron. Kalau lafzon jelas bisa kita ucapkan fathah, kasrah, dhamma. Kalau ini muqaddar ada wawunya tapi hilang, nggak bisa diucap, namanya muqaddar. Solihul qaumi, wawunya dibuang karena iltiqaus sakinain, bertemu dua huruf yang mati. Jadi i'rab niyabah juga bisa takdiri atau muqaddar atau ketemu dengan ya mutakalim. Ja'al muslimin ja'a al muslimin. Ya mutakalim kan asalnya ada lamnya dibuang karena untuk supaya lebih ringan. Maka ini al muslimu ni al-muslimuni. Telah datang al-muslimuni. Kemudian nunnya dibuang karena lil idhofah menjadi al-muslimu.
Al-muslimu. Nah ini nggak ada harokatnya. Ini kalau ada wawu sama ya ketemu, maka wawunya harus apa namanya? Dikasih apa? Sebelum mau harus dikasih harokat kasrah supaya munasabah. Menjadi al-muslimiyah. Ya al-muslimiyah. Nah berarti ini adalah marfu'un wa alamatur rufi'i al-wawu muqaddaron. Dibuang wawunya karena munasabah yang mutakalim. Ini adalah contoh bahwa i'rab niyabah itu terkadang muqaddarah. Itu maksud daripada warfa biwawin wa biyajrur wansibi salim jam'i amirin wa muslibi. Jadi rofakkanlah dengan wawu dan jar nasabkanlah dengan ya, jamak muzakkar salim seperti yang mufradnya dari lafal amir dan muslim. Artinya mufrad dari nama orang dan isim sifat dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Wasibhi zaini wa bihi isruna wa babuhu ulika wal ahluna wa ulahu alam. Pertanyaan enggak? Kemudian kalau mau. Berarti yang ini Iya.